Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan renungan harian dengan judul Pergerakan Roh Kudus bagi gerejanya. Saudaraku, gereja mula-mula dibangun dalam kuasa Roh Kudus sehingga mengalami pergerakan yang luar biasa. Karya Roh Kudus mengguncangkan kota di mana gereja ada. Tetapi setelah para rasul meninggal, gereja mengalami kemerosotan karena banyak yang menerjemahkan Injil secara keliru. Alkitab yang sekarang menjadi pedoman kita saat itu belum ada. Akhirnya gereja mengalami kemerosotan sedemikian rupa. Dikenal masa itu sebagai kegelapan gereja, yaitu abad 1 akhir sampai abad 15. Setelah itu Tuhan mulai memulihkan gereja dengan membangkitkan hamba-hambanya dimulai di masa reformasi. Kita mengenal ada Martin Luther, ada John Wesley, dan lain-lain. Sayang sekali, doktrin Roh Kudus tidak dibahas secara luas. Peranan Roh Kudus tidak diutamakan sampai awal abad 20 melalui lawatan Roh Kudus di Jalan Azusa Street, Los Angeles tahun 1906. Roh Kudus baru mulai dibicarakan secara luas, digali dan dibahas, didiskusikan dan ditulis menjadi buku Kristen. Tetapi abad 20 juga menjadi abad yang penuh dengan kesalahpahaman akan doktrin Roh Kudus. Di satu sisi takut membicarakan karena takut ekses negatifnya. Ekses negatif yang dimaksud di sini adalah fenomena manifestasi. Roh Kudus dimetodekan. Misal kalau ada orang yang muntah, maka semua ikut muntah dan lain-lainnya. Tidak dimengerti bahwa muntah hanya bagian dari manifestasi Roh Kudus dalam diri seseorang. Dan di sisi lain, Roh Kudus terus bergerak bagi gerejanya. Ada orang yang kalau membicarakan Roh Kudus menganggap dirinya ahli dan menganggap otoritas membicarakan Roh Kudus hanya mereka saja yang layak untuk menjelaskan, yang lain tidak. Ada juga yang menganggap mereka mengalami pertumbuhan karena mengajarkan Roh Kudus dengan benar dan menganggap Roh Kudus tinggal di dalam gerejanya. Tapi sebaliknya, ada juga yang tidak berani sama sekali membicarakan Roh Kudus, sehingga tidak mengalami pertumbuhan, yaitu orang yang tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin gerejanya. Nah saudara, pemahaman seperti itu menimbulkan konflik sesama hamba Tuhan dan gereja-gereja. Oleh sebab itu, mari kita belajar apa dan bagaimana peranan Roh Kudus bagi gerejanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, melalui ayat yang kita baca, kita akan melihat sesungguhnya apa yang perlu kita ketahui dengan sungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita percaya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi tetapi satu atau esa. Berbeda fungsi dan peranannya, ditulis dalam Alkitab dengan jelas. Saudara bisa catat ayat-ayatnya, nanti bisa dibaca setelah mengikuti renungan ini. Ada di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17.
Ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang kedua yang perlu kita mengerti sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, iman Kristen yang harus kita ketahui, yang kita mengerti dengan benar adalah percaya bahwa Allah yang besar kasih-Nya itu mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa. Penebusannya dapat dialami secara pribadi dan nyata bagi kita yang mempersembahkan hidup kepadanya. Bagi kita yang memiliki keyakinan keselamatan dan bebas dari bayangan murka Allah, dan akan beralih kepada hidup yang kekal. Tiga, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan menerima Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Roh Kudus bersifat kekal kalau Ia ditempatkan di dalam kita, maka itu gambaran kepastian untuk menerima hidup kekal, yaitu di Yohanes 10 ayat 28, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saudara, Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, ditempatkan dalam hati kita, itu adalah pribadi yang punya perasaan. Bisa didukacitakan saat kita tidak mau hidup taat di dalam bimbingannya. Di dalam Efesus 4 ayat 30. Ketika kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita juga tidak akan bisa bersinar di tengah dunia ini. Saudara, ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak percaya Allah Tritunggal, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan keselamatan. Sebab itu berarti kita tidak mempercayai Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, yang diutus sebagai juru selamat. Dan kita juga tidak akan mungkin menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami pengalaman hidup di dalam kerajaan-Nya secara nyata. Di dalam Roma 14 ayat 17. Jadi secara sederhana kronologinya, Allah Tritunggal menyatakan diri-Nya saat menciptakan manusia dan berkata, marilah kita seperti itu ya, ketika Tuhan menciptakan dunia dan seisinya termasuk manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saat Adam jatuh dalam dosa, sudah memberi gambaran kulit menutup ketelanjangan. Pakaian kemuliaan yang menutupi ketelanjangan hilang setelah jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 21. Rencana keselamatan itu digenapi oleh Allah. Firman-Nya turun ke dalam dunia dan menjadi manusia tanpa dosa. Kelahirannya melalui Roh Kudus, bukan benih pria dalam kandungan Maria, sehingga Ia manusia tanpa benih dosa di dalamnya. Dan Dialah yang menjadi penyelamat bagi setiap manusia yang percaya kepada karya penebusannya. Yang kemudian Allah Roh Kudus akan menuntun manusia yang menerima keselamatan untuk dibimbing, diajar, sampai mengerti sepenuhnya akan kehendak-Nya melalui ketaatan firman, sehingga terjadi perubahan hidup. Makin nyata perubahan hidupnya, karakter-karakter baru muncul, nampak pribadi Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika kita tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan hidup, dan kita tentunya tidak bisa menikmati anugerah keselamatannya. Saudara, di luar Kristus, kita tidak ada pengalaman seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus memiliki dinamika kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus.
Jadi kalau kita mengatakan sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak beda dengan orang-orang yang ada di dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perlu ditanyakan apakah betul kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu bertobat untuk hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Hidup di dalam anugerah keselamatan. Mari saudara, kita tetap beribadah, bersekutu, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, sudah menebus dosa kita, dan kita percaya Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita yang akan terus menuntun dan membimbing kita. Mari saudara, kita perlu mengoreksi dengan sungguh-sungguh hidup kita. Ketika kita menyadari ada banyak hal yang selama ini tidak berubah dalam diri kita, hidup kita tidak mengalami banyak perubahan meskipun kita sudah mengikut Tuhan Yesus sekian lama, maka mari saudara bertobat dan mari kita hidup berdasarkan pimpinan tuntunan Roh Kudus, belajar kebenaran firman Tuhan, memahami dan mengerti dan melakukannya. Roh Kudus yang akan menolong kita supaya hidup kita dibaharui dan kita hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Mari saudara, kita semua, saudara bisa ajak anggota keluarga saudara berdoa, bergandeng tangan, menyanyikan pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Buka hati saudara, minta Roh Kudus mengoreksi hidup kita. Minta supaya Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Tuhan itu kasih adanya. Ia siap memeluk dan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu kasih dan siap memeluk kita, hadir di dalam hati kita, hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita bisa merasakan hadiratnya. Mari saudara, ajak anggota keluarga saudara naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberi